Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujian hanya bagi Allah, Rob semesta alam, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para rasul. Dajjal adalah salah satu aspek misterius dalam ajaran Islam yang seringkali memicu rasa penasaran dan kekhawatiran. Dalam materi dakwah ini, kita akan mencoba mendalami konsep Dajjal, memahami asal-usulnya, mengetahui tanda-tanda kehadirannya, dan mencari petunjuk tentang cara menghadapi fitnah Dajjal di akhir zaman. Asal-usul konsep Dajjal. Konsep Dajjal dalam Islam memiliki akarnya dalam berbagai hadis dan nas Al-Quran yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemahaman mengenai Dajjal berkembang sebagai bagian dari wahyu ilahi dan ajaran Nabi untuk memberikan pandangan tentang kejadian dan ujian besar yang akan dihadapi umat manusia menjelang hari kiamat. Asal-usul konsep Dajjal dapat ditemukan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merinci sifat, tanda-tanda, dan peristiwa yang terkait dengan kehadiran Dajjal. Hadis-hadis ini terdapat dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan koleksi hadis lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran tentang Dajjal sebagai fitnah besar yang akan muncul di akhir zaman. Beliau menjelaskan karakteristik fisik, perilaku, serta ujian-ujian yang akan dibawa oleh Dajjal. Hadis-hadis ini menjadi sumber utama bagi pemahaman umat Islam tentang Dajjal dan membangun kesadaran akan pentingnya persiapan spiritual menghadapi fitnah tersebut. Selain hadis, beberapa ayat Al-Quran juga diinterpretasikan sebagai merujuk pada kehadiran Dajjal. Meskipun istilah Dajjal sendiri tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, konsep tentang fitnah dan ujian besar sebelum hari kiamat bersumber dari wahyu ilahi tersebut. Dengan demikian, asal-usul konsep Dajjal dapat ditelusuri melalui penafsiran hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima dan dikuatkan oleh umat Islam sebagai bagian integral dari keyakinan mereka. Tanda-tanda kehadiran Dajjal. Tanda-tanda kehadiran Dajjal dalam konteks ajaran Islam adalah rinciannya diberikan dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa tanda tersebut melibatkan aspek fisik, perilaku, dan situasi global. Tanda-tanda kehadiran Dajjal yang pertama adalah tulisan kafir di dahi. Dajjal akan membawa tulisan kafir, kafaro, di dahinya yang dapat dibaca oleh seorang beriman dan tidak beriman. Tanda yang kedua adalah buta sebelah mata. Salah satu ciri fisik Dajjal adalah bahwa dia akan buta satu mata, sedangkan mata yang satunya lagi tampak normal. Tanda yang ketiga adalah keajaiban dan godaan. Dajjal akan melakukan berbagai keajaiban yang menguji keimanan manusia. Dia akan menawarkan godaan dan keuntungan duniawi untuk menguji keteguhan keyakinan umat Islam.
Tanda yang keempat adalah perjalanan cepat. Dajjal dikatakan memiliki kemampuan perjalanan yang sangat cepat, bahkan dapat menempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu singkat. Tanda kehadiran Dajjal yang kelima adalah pengaruh terhadap cuaca dan tanaman. Dajjal akan memiliki kendali terhadap cuaca dan kemampuan untuk membuat tanaman tumbuh subur atau mengering hanya dengan kehendaknya. Tanda selanjutnya adalah periode ujian Dajjal. Munculnya Dajjal akan menjadi ujian besar bagi umat Islam. Orang yang memiliki iman yang kuat akan mampu menghadapi godaan dan fitnah Dajjal dengan teguh. Tanda kehadiran Dajjal yang ketujuh adalah tempat munculnya Dajjal. Dajjal pertama kali muncul di timur, kemudian berkeliling dunia sebelum mencoba menguasai wilayah-wilayah tertentu. Selanjutnya adalah waktu kehadiran Dajjal. Munculnya Dajjal akan terjadi dalam satu periode yang disebut sebagai akhir zaman, menjelang hari kiamat. Tanda kehadiran Dajjal yang selanjutnya adalah penolakan oleh orang Yahudi dan Kristen. Dajjal akan mendapatkan dukungan khusus dari kelompok Yahudi dan Kristen yang menyimpang. Tanda kehadiran Dajjal yang terakhir adalah kekuatan dan kemasyhuran Dajjal. Meskipun Dajjal memiliki kekuatan luar biasa, kebenaran dan kekuatan iman yang dimiliki oleh umat Islam akan menjadi pelindung bagi mereka. Sehingga perlu diingat bahwa informasi tentang Dajjal didasarkan pada hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan diambil dari sumber-sumber Islam yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai Dajjal sebaiknya diambil dengan referensi yang benar dan dengan hati-hati. Ujian fitnah Dajjal. Ujian fitnah Dajjal merujuk pada serangkaian ujian dan cobaan besar yang akan dihadapi oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Seiring dengan munculnya Dajjal di akhir zaman, ujian ini mencakup berbagai aspek kehidupan, keimanan, dan tata nilai moral. Beberapa aspek ujian fitnah Dajjal yang pertama adalah keimanan dan ketaatan. Fitnah Dajjal akan menguji keimanan dan ketaatan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang akan dihadapkan pada godaan yang sangat besar, dan keteguhan iman akan menjadi kunci untuk melalui ujian ini. Aspek ujian fitnah Dajjal yang kedua adalah bukti kejujuran dan kesetiaan. Ujian fitnah Dajjal akan menjadi ujian kejujuran dan kesetiaan. Orang-orang akan dihadapkan pada pilihan antara tetap teguh pada iman atau tergoda oleh janji-janji dunia yang semu. Yang ketiga adalah penolakan terhadap godaan materialisme. Dajjal akan mencoba menggoda manusia dengan kekayaan dan keberlimpahan materi. Ujian ini akan menguji kesederhanaan, kezuhudan, dan keteguhan hati dalam menghadapi godaan materi dunia. Ujian yang keempat adalah pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Ujian ini melibatkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan,
di mana Dajjal mewakili kejahatan besar yang akan mencoba mengalahkan nilai-nilai kebenaran dan moralitas. Aspek yang kelima adalah ketidakpastian dan kekacauan. Munculnya Dajjal akan menciptakan ketidakpastian dan kekacauan di masyarakat. Ujian ini akan menguji kesabaran dan ketenangan hati umat Islam di tengah-tengah situasi yang sulit. Aspek ujian Dajjal yang keenam adalah kesetiaan terhadap ajaran Islam. Ujian fitnah Dajjal akan menguji kesetiaan umat Islam terhadap ajaran Islam. Bagaimana umat Islam akan tetap memegang teguh prinsip-prinsip agama mereka di tengah-tengah godaan Dajjal. Aspek yang ketujuh adalah ketahanan terhadap godaan ilusi dan kebohongan. Dajjal akan menggunakan ilusi dan kebohongan untuk memperdaya manusia. Ujian ini akan menguji kecerdasan dan ketahanan umat Islam terhadap tipu daya dan manipulasi. Aspek yang kedelapan adalah kesediaan untuk menjauhi Dajjal. Fitnah Dajjal akan menguji kesediaan umat Islam untuk menjauhi pengaruh dan godaan Dajjal. Ini mencakup pengambilan keputusan untuk tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Dajjal. Dalam menghadapi ujian fitnah Dajjal, Rasulullah SAW memberikan berbagai petunjuk dan doa untuk perlindungan dari pengaruh negatif Dajjal. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memperkuat iman, memahami tanda-tanda fitnah Dajjal, dan tetap setia pada ajaran Islam sebagai persiapan menghadapi ujian tersebut. Perlindungan dari fitnah Dajjal. Perlindungan dari fitnah Dajjal merupakan kebutuhan utama bagi umat Islam. Rasulullah SAW memberikan petunjuk dan doa-doanya agar umat Islam dapat terhindar dari pengaruh buruk Dajjal. Berikut adalah beberapa cara perlindungan dari fitnah Dajjal. Perlindungan yang pertama adalah mendalami ilmu agama. Mengetahui dan memahami ajaran Islam dengan baik merupakan langkah awal perlindungan. Ilmu agama dapat membantu mengidentifikasi tanda-tanda fitnah Dajjal dan memahami bagaimana cara menghindarinya. Perlindungan yang kedua adalah mengokohkan iman. Keteguhan iman adalah kunci utama untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal. Menguatkan iman melalui amalan sholat, zikir, dan pembacaan Al-Quran akan memberikan kekuatan spiritual. Perlindungan dari fitnah Dajjal yang ketiga adalah mengucapkan doa perlindungan. Rasulullah SAW menyampaikan doa perlindungan dari fitnah Dajjal. Salah satunya adalah membaca surat Al-Kahfi dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dari godaan dan tipu daya Dajjal. Cara perlindungan dari fitnah Dajjal yang keempat adalah menjauhi kemewahan dunia yang haram. Menjaga diri dari perilaku dan aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah langkah penting. Menghindari kemewahan dunia yang haram dapat membantu mengurangi
kerentanan terhadap godaan Dajjal. Yang kelima adalah menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ibadah, doa, dan taubat, seseorang dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan memberikan kekuatan untuk menolak godaan dan tetap setia pada ajaran Islam. Selanjutnya adalah menjaga akhlak dan moralitas. Memperkuat akhlak dan moralitas sesuai dengan ajaran Islam adalah cara efektif untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal. Akhlak yang baik akan membantu menghindari godaan dan tipu daya yang ditemui. Selanjutnya adalah berpegang pada sunnah Rasulullah. Mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari adalah perlindungan yang kuat. Sunnah memberikan pedoman hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang sejati. Cara pelindungan dari fitnah Dajjal yang terakhir adalah bersama komunitas dan umat Islam. Menjalin solidaritas dan saling mendukung di antara umat Islam dapat menjadi benteng perlindungan. Komunitas yang kuat dan saling mengingatkan dapat membantu melawan godaan Dajjal. Dengan mengamalkan langkah-langkah perlindungan ini, umat Islam diharapkan dapat menjaga diri dari fitnah Dajjal dan tetap kokoh dalam iman di tengah-tengah ujian akhir zaman. Semoga semua ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.